Hiroshima to Nagasaki ka. Mou yararemashita ga. Nippon wa mada makete inai. Rengokoku ni kafuku shiro hito wa oragiri-mono da. Oragiri-mono wa Sensei. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya dalam channel Wani Darmawan Bercerita. Kalimat-kalimat bahasa Jepang ini adalah kalimat-kalimat yang diajarkan salah seorang sahabat saya yang nantinya akan saya ceritakan ini. Ya, kali ini saya akan bercerita tentang seorang sahabat namanya David Cahyanto. Bagaimana pertemuan saya dengan David Cahyanto? Jadi pada tahun 2018 akhir, kebetulan saya mendapat peran dalam sebuah film memerankan seorang desertir militer Jepang. Kenapa disebut desertir? Karena pada waktu itu ketika Jepang diluluhlantakkan yang kita kenal sebagai bom atom Hiroshima itu, kemudian Jepang tunduk atau menyerah. Tetapi di dalam cerita ini ada seorang perwira militer Jepang tidak mau mengakui kalah, dan dia malah membunuh rekan-rekannya semua. Dia benci kalau Jepang kalah. Nah, pada titik inilah kemudian saya bertemu dengan David Cahyanto. Apa peran David di sini? Jadi begini, David ini dulu dia seorang siswa di SMA 8 Yogyakarta. Pada tahun 2001 dia pergi ke Nagoya dalam acara atau program pertukaran pelajar di Nagoya, Jepang. Nah, di sana dia belajar tentang bahasa, juga tentang budaya. Nah, peran David ini sangat besar di dalam saya memerankan tokoh desertir militer Jepang itu, yaitu dia memberikan pelajaran bahasa dan permainan pedang katana ini. Karena di film itu saya harus melakukan duel. Nah, pada tahun setelah dia lulus dari SMA 8, kemudian dia melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, jurusan sastra Jepang. Karena itu dia sangat mahir bahasa Jepang. Nah, kalimat-kalimat yang saya bawakan tadi adalah ajaran dari dia, yang artinya kira-kira si desertir militer itu mengatakan bahwa Hiroshima memang sudah luluh lantak, tetapi bukan berarti Jepang kalah. Barangkali yang barang siapa yang berkhianat dengan Jepang, dia layak mendapatkan kematian. Begitulah. Nah, sesuatu yang menarik ingin kuceritakan tentang David ini adalah kemudian dia mengembangkan segala sesuatu tentang budaya Jepang itu. Dalam hal ini permainan pedang katana, dan satu lagi adalah budaya makanan atau kuliner. Pada tahun 2006 kemudian David mendirikan sekolah yang ia namakan Samurai Academy System. Jadi sekolah itu mengajarkan tentang bagaimana memainkan pedang katana ini. Kemudian tahun 2010 ia mulai usahanya kuliner. Dia mendirikan sebuah resto yang dia beri nama Nagoya Japanese Fusion Resto. Itu resto ramen lah, bermacam-macam ramen ada di sana. Dulu salah satu restonya ada di Jalan Sarjito, Yogyakarta, dan tidak hanya di Jogja, dia mengembangkan di Semarang, di Palangkaraya, dan ada banyak tempat yang dia kembangkan. Hanya saja pada masa COVID ini kemudian sebagaimana kebanyakan usaha terjun bebas, demikian pula resto dan sekolah David ini. Tetapi kenapa saya ingin menceritakan tentang David ini? Kenapa? Menariknya ada di mana?
buat saya menariknya adalah bagaimana seorang David yang belajar tentang semangat samurai, tentang bela diri, dia bisa mengaplikasikan semangatnya di dalam persoalan hidup sehari-hari. Terutama bagaimana dia mentransformasi restonya yang sekarang ini sudah tutup dan juga Samurai Academy Systemnya yang sementara ini juga tutup, dia berpikir untuk bisa terus bergerak. Nah, salah satu hal yang dia dapatkan adalah dengan berjualan online. Jadi sekarang meskipun restonya tutup, David juga mengusahakan untuk berjualan secara online. Nah, sekarang ini dia juga sedang menyiapkan sebuah silabus bagaimana mempelajari permainan pedang katana ini secara online. Inilah teman-teman yang saya ceritakan tentang David. Bagaimana di masa COVID ini David tetap bertahan untuk bisa melakukan, untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai orang hidup, sebagai kepala rumah tangga untuk terus bergerak. Semangat David, semangat teman-teman. Salam bercerita.